Assalamualaikum. Halo, perkenalkan, saya Junaida, CGP Angkatan 10. Akan berbagi tentang koneksi antar materi modul 2.1 program pendidikan guru penggerak. Pertanyaan yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau disebut common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan tersebut dibuat dengan mempertimbangkan hal-hal berikut. 1. Tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. 2. Cara guru merespon kebutuhan belajar muridnya. 3. Lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Manajemen kelas yang efektif. Dan yang terakhir adalah penilaian berkelanjutan. Jika sebelumnya kalian berpikir bahwa diferensiasi adalah seperangkat strategi pembelajaran, maka hal itu harus dibetulkan. Yang benar adalah diferensiasi adalah cara berpikir tentang belajar mengajar. Praktek pembelajaran berdiferensiasi yang baik adalah praktek yang dilakukan terus-menerus melalui proses mencoba, merefleksi, dan kemudian melakukan penyesuaian-penyesuaian di kelas. Lalu, bagaimana penerapannya di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Fakta bahwa murid-murid kita memiliki karakteristik yang beragam dengan keunikan, kekuatan, dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda tentunya perlu direspon dengan tepat. Oleh karena itu, sebelum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, perlu melakukan pemetaan kebutuhan murid yang didasarkan pada 3 hal. Yang pertama, tentang kesiapan belajar. Nah, kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru yang dimiliki murid tentu berbeda-beda dan guru perlu untuk mengetahuinya. Dan yang kedua, minat belajar. Suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri bagi peserta didik. Yang ketiga, profil belajar, mengacu pada cara-cara individu paling baik belajar, ditinjau dari preferensi lingkungan, budaya, maupun gaya belajar. Nah, terdapat 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten, mengacu pada jenis penyajian isi atau materi pelajaran itu sendiri. Yang kedua, diferensiasi proses, membedakan cara guru menyampaikan materi atau memberi instruksi kepada siswa. Diferensiasi produk, membedakan produk atau hasil pembelajaran yang perlu dilakukan siswa untuk mengukur tingkat penguasaan mereka terhadap materi serta memperoleh nilai. Lalu, pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Mari kita ingat bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, kita tentu menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk mendapatkan tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Nah, salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk merespon karakteristik atau keunikan murid-murid yang beragam ini adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi akan memungkinkan guru memaksimalkan potensi peserta didik dengan meminimalisir kesenjangan belajar atau learning gap melalui proses identifikasi kebutuhan belajar murid yang tepat. Lewat pembelajaran berdiferensiasi, tidak hanya murid berkembang potensinya secara maksimal, namun proses pembelajaran juga akan lebih memberikan banyak ruang bagi murid untuk membuat dan menentukan pilihan dan memberikan suara, sehingga proses belajar akan menjadi lebih menyenangkan. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak.
Untuk modul 1 ada 4 bagian, yaitu 1.1, 1.2, 3, dan 4. Mari kita kulik dari modul 1.1 dan kaitannya dengan modul yang dipelajari saat ini, yaitu modul 2.1. Dari modul 2.1, kita mengetahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid yang beragam. Hal ini sejalan dengan filosofi KHD yang sudah kita pelajari di modul 1.1, yang menyatakan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Nah, pada modul 2.1, kita telah tahu bahwa praktek pembelajaran berdiferensiasi yang baik adalah praktek yang dilakukan terus-menerus melalui proses mencoba, merefleksi, dan kemudian melakukan penyesuaian-penyesuaian di kelas. Tentunya, hal ini sejalan dengan salah satu nilai guru penggerak, yaitu reflektif. Selain itu, guru juga harus inovatif, dan inovatif juga merupakan nilai dari guru penggerak. Untuk kaitan dengan modul 1.3, proses pembelajaran berdiferensiasi lebih banyak memberikan ruang pada murid untuk membuat dan menentukan pilihan dan memberikan suara, sehingga proses belajar akan menjadi lebih menyenangkan. Sejalan dengan visi guru penggerak, yaitu untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, seperti yang kita pelajari di modul 1.3. Lalu, seperti kita bahas tadi, keputusan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi salah satunya berdasar pada pertimbangan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Nah, lingkungan belajar yang nyaman disertai dengan suasana yang saling mendukung akan melahirkan budaya positif, seperti yang sudah kita pelajari di modul 1.4. Terima kasih, itulah presentasi dari saya. Saya harap